Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan wawancara pada penyuluh yang ada di BP Ampenan dengan topik program perencanaan pertanian. Saya sendiri Lisma Hardianti Rukmana dengan NIM C1G020140. Dan saya Lina Cayanti dengan NIM C1G020139. Perkenalkan, saya Lita Mulyani dengan NIM C1G020141. Merencanakan penyuluhan itu kan ada dilakukan program dulu ya Pak. Terus bagaimana cara menyusun program penyuluhan pertanian gitu? Ya, jadi sebelum kita buat program itu kita kan identifikasi dulu. Kita buat ada namanya identifikasi potensi wilayah atau IPW atau monografi. Nah, setelah kita susun IPW dan monografi itu, kita tahu bagaimana karakteristik wilayah tersebut. Nanti baru juga kita gali juga, setelah jadi IPW itu baru kita gali ke programanya. Nah, programa itu kita juga menyusunnya bersama kelompok tani yang difasilitasi oleh Dinas Pertanian Kota untuk menyusun programa itu. Jadi programa itu kita susun bersama-sama. Apa yang menjadi permasalahan di petani itu yang kita munculkan dengan ada namanya analisa SWOT-nya. Jadi analisa SWOT itu nanti semua kelompok tani itu menyampaikannya berdasarkan nilai. Mana yang lebih tinggi nilainya itu yang kita akan munculkan menjadi bahan untuk pelaksanaan dari program itu yang lebih dominan. Nah, baru nanti setelah di sana baru kita rumuskan ya kegiatan-kegiatannya. Terus lanjut, kemudian masalah apa saja yang pernah dihadapi dalam menyusun atau merencanakan program pertanian? Kalau yang menyusun program itu ya banyak sekali kendalanya. Kalau kami ini berkaitan dengan anggaran salah satunya. Karena ketika kita menyusun program, kalau tidak ada dananya kan tidak bisa berjalan juga. Tetapi di satu sisi kita juga mencari solusi-solusi yang dimana menghubungkan dengan stakeholder lain misalnya. Jadi sehingga kegiatan itu bisa berjalan. Jadi permasalahannya itu juga selain daripada non teknis, ada juga hal teknis yang terutama banyak yang kita gali di dalam penyusunan program itu berkaitan dengan masalah-masalah yang di petani pada umumnya. Apalagi saat ini teknologi pertanian kan berkembang terus, tetapi yang kita hadapi banyak petani-petani yang usianya lebih senior atau lebih tua itu kan masih kadang itu yang menjadi kendala kita untuk menyampaikan suatu materi penyuluhan yang baru. Lalu bagaimana cara menghadapinya? Jadi kita untuk mengatasi itu ada beberapa cara. Itu pertama kita tetap melakukan pendekatan kepada kelompok tani. Terus setelah itu kita mengadakan demplot kalau yang teknis. Misalnya kayak yang sudah nih kegiatan tanam jajar legowo, itu kan teknologi baru. Nah, cuman di petani kan kalau disuruh nanam bergaris terus dia populasinya itu ditambah agak menambah biaya dan sebagainya, berarti kan kita harus kasih dia contoh dengan adanya demplot biar dia lebih tertarik petaninya. Karena kalau sudah lihat hasilnya bagus, petaninya itu mau dengan sendirinya nanti untuk menerapkan teknologi baru. Demplot itu kayak gimana? Demplot itu istilahnya percontohan. Nah, jadi misalnya di dalam
areal itu nanti kita dampingi satu luasan, biasanya itu ada 10 are atau 15 are, itu yang kita dampingi mulai dari persiapan tanam sampai panen. Terus biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menyusun program? Itu biasanya dalam 1 bulan kita menyusun program waktunya. Tapi kadang bisa juga jadi 1,5 bulan, tergantung keadaan di lapangan sama kegiatan kita di penyuluhan. Terus siapa yang mengesahkan program itu? Program itu untuk tingkat kelurahan, di sana disahkan oleh Posluhdesnya dengan kontak tani atau ketua kelompok taninya. Ada juga Pak Lurahnya, kalau di kita yang di kota ada Pak Lurah, dan beserta penyuluh yang menyusun daripada program itu. Kalau yang di tingkat kecamatan itu nanti ada KTNA tingkat kecamatan, ada Pak Camat, ada koordinator, dan perwakilan kontak tani kecamatan. Terus bagaimana prosedurnya? Jadi langkah-langkah yang pertama untuk menyusun program itu biasanya kita bersama-sama di satu tempat itu saling mengundang antara kontak tani, ini yang untuk tingkat kelurahan ya, kita mengundang ketua kelompok tani kelurahan itu nanti difasilitasi oleh dinas atau biasanya di kelurahan juga untuk tempatnya. Setelah nanti kita adakan pertemuan, baru kita gali permasalahannya, baru kita susun. Nah, setelah itu baru dia nanti di penyusunan kita tahu apa masalah-masalah yang terjadi di sana, masalah-masalah yang dihadapi oleh petani, sehingga itu nanti yang kita akan munculkan menjadi program di tingkat kelurahan. Kalau bedanya yang kecamatan itu nanti direkap dari permasalahan di tingkat kelurahan dinaikkan ke tingkat kecamatan, itu juga yang jadi ke kecamatan itu berjenjang jadinya. Yang dia dari bawah ke atas. Mungkin itu saja Pak bertanya. Terima kasih Pak.